Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para viewer Tretek Ploso Media. Netizen. Saya kali ini berkunjung ke rumah kreatif Gudang Gaharu Art Kios bersama Mas Fathur Rohman. Biasa dipanggil Rohman saja, Mas. Rohman. Lebih enjoy ya. Oke, kali ini saya ingin menunjukkan betapa istimewanya di Kecamatan Ploso ini ada sosok Mas Fathur Rohman ini melestarikan dan mengembangkan budaya leluhur kita. Jadi intinya bagi para viewer yang ingin tahu lebih jauh lagi mengenai benda-benda pusaka atau budaya yang tanah Jawa berhubungan dengan budaya tanah Jawa yang jarang sekali diekspos di media manapun. Kali ini di Tretek Ploso mendapatkan sesuatu yang istimewa dan kita langsung bisa mewawancarai Mas Fathur Rohman. Oke. Assalamualaikum Mas. Selamat siang ya. Selamat siang dan terima kasih sekali saya diberi waktu untuk bincang-bincang mengenai budaya ini, budaya tanah Jawa yang jarang sekali diekspos. Yang harus para viewer dan generasi muda terutama harus mengetahui dan melestarikan. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi Mas yang meneruskan budaya Jawa yang sangat eksotis dan sangat indah ini? Oke, mungkin bisa kasih informasi juga Mas. Sekilas tentang Rumah Gaharu ini Mas. Rumah Gaharu ini sebenarnya produksi di bidang gelang, tasbih, dupa, dan pernak-pernik dari bahan kayu langka, terutama gaharu dan cendana Mas. Utamanya itu di situ. Ada juga pasar ekspor lokal dan pasar untuk eksotis lah seperti bingkisan atau kayak seperti souvenir ya. Itu juga saya utamanya di situ. Cuma berhubung saya ini orang Jawa Mas yang melestarikan budaya Jawa, saya juga ekspos sekalian di pusaka. Nah, simpelnya aja Mas ya, pusaka itu sebenarnya mudah sekali. Pusaka itu ada berbagai macam jenis dan karakter dan lokasi atau pembuatannya. Ini saya tunjukkan 3 macam pusaka dan 3 macam tombak. Ini pusakanya bersertifikat Mas. Untuk kali ini pusaka yang ditunjukkan oleh Mas Fathur Rohman adalah pusaka keris Mas ya. Keris sama tombak. Keris dan tombak untuk kali ini. Bersertifikat. Nah, resmi Mas. Tapi ini nggak bisa dimasukkan untuk jaminan Mas. Pokoknya cuma buat referensi. Ya, formalitas. Benda-benda seperti ini itu bersertifikat. Diakui Mas. Dan diakui negara. Bratasura itu Bratasura itu seperti paguyuban atau perkumpulan ahli-ahli pusaka yang diverifikasi. Oh, berarti verifikasinya di Badan Surakarta, Badan Paguyuban benda-benda pusaka ya. Bratasura namanya. Iya. Nah, verifikasinya lanjut di 3 pusaka Mas ya. Iya. Dan ini yang utama, ini pusaka dari Kudus Mas. Tolong di zoom Mas. Nah, di zoom ya, biar jelas. Pusaka dari Kudus. Gak apa-apa Mas ya ini, bukan sajam ya. Iya. Jadi pamornya apa Mas? Pamornya ini Nunggak Semi Pulau Tirto Mas. Nunggak Semi Pulau Tirto. Ya, itu nama pamornya. Kalau dapur atau model kerisnya itu namanya Tilam Upeh. Simbol awal kehidupan. Simbol awal kehidupan. Tilam Upeh dan Tilam Sari itu simbol awal kehidupan. Itu dulu dipunyai seorang apa Mas? Seperti Demang ini biasanya Ki Demang atau kalau raja kelasnya beda lagi Mas. Ada juga yang saya simpan, cuma beda lagi. Yang ini minimal seperti untuk bahasa sekarang ya kayak sesepuh desa atau tetua adat di desa. Kepala desa lah. Kepala desa. Tapi jangan bilang kepala desa. Oh iya. Pokoknya pejabat. Yang masyarakat yang agak unggul lah. Nah, ini juga kalau di pusaka tunjukkan Mas ya, ada namanya dapur. Dapur itu model pusakanya, Tilam UP. Pamor itu gambar yang ada di pusaka. Gambar yang looknya itu ya. Ya, namanya pamornya Nunggak Semi Pulau Tirto. Tangguh ini estimasi Mas, estimasi pembuatan pusaka ini di daerah Kudus. Perkiraan pembuatan abad ke-15, tadi tahun 1500-an. 15 itu zaman Majapahit. Zaman Majapahit.
Tapi ini pembuatannya di Kudus. Di Kudus ya. Lalu juga filosofi berdasarkan keterangan lain dan sebagainya, itu filosofinya untuk ketentraman dan keselamatan, Mas. Jadi zaman dulu itu pusaka itu memberikan sebuah doa atau filosofi kepada yang punya. Lalu juga diverifikasi di sini Bratasura. Jadi hanya 3 macam pusaka yang saya ekspos untuk hari ini. Tilam UP, lalu juga Tilam Sari. Ini era Demak, Mas, malam. Era Demak ini ya. Era kerajaan Demak ini. Demak berarti abad ke-15. Demak, untuk Demak saya langsung di suratnya aja, Mas ya. Di suratnya ini tertulis era pembuatan abad ke-16. Oh, Demak. lebih baru. Tilam Sari. Tilam Sari. Penggawak wajah. Penggawak wajah itu maksudnya kelengan tanpa ada pamor. Tanpa ada pamor. Oh, tanpa polos, Mas, ya? Polos tapi bukan berarti kosong, Mas, pamornya. Pamor yang disembunyikan biasanya. Nah, ini salah satu pusaka yang sangat melegenda. Sengkelat. Sengkelat ini bahasa Jawanya mungkin bahasa Sanepan. Sengkolo sing mencelat juga bisa. Sengkolo sing mencelat. Bisa. Jadi pengusir sengkolo. Bala, ya. Pengusir kesialan. Ini loknya 13. Lok paling tinggi di pusaka. Nah, di atas itu namanya Kolowijen. Lok tambahan khusus. Dari mana? Demak juga? Ini dari Mataram Sultan Agung, Mas. Dari Mataram. Masa-masa Mataram. Beda, Mas, lu. Dari tampilannya sudah beda, Mas. Lanjut lagi ke tombak, Mas, supaya nanti pertanyaannya diringkas. Tombak. Jadi tombaknya ini lok 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lok 7, Mas. Ini dinamakan tombak panggang lele, tombak pusaka untuk perang. Untuk perang ini, Mas? Untuk perang. Lalu ada 3 tombak yang saya simpan, Mas. Jadi nggak lengkap kalau hanya ada pusaka, keris, harus ada tombak juga, Mas. Pelengkapnya. Ini namanya Biring Indrajit. Biring Indrajit. Biring lanang juga untuk perang, Mas. Pamornya full. Namanya biasanya dipegang untuk para prajurit kerajaan. Para prajurit kerajaan bagian itunya, Mas. Bagian menterinya, Mas. Menterinya. Pamornya ini full pamor pendaringan kebak. Oh, ini yang panjang, Mas. Panjang sekali tombaknya. Ini tombak yang sangat langka, lok 13 Korowelang. Lok 13 Korowelang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi, Mas, ini juga pesan untuk yang netizen zaman now untuk menghitung lok itu dari sebelah kiri. Oh, dari sebelah kiri. Oke, cara menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan terakhir 13. Lok di pusaka itu pasti ganjil, Mas. Oh iya. Jadi nggak ada yang lok genap. Itu ada filosofi tersendiri, Mas. Iya. Tombak Korowelang ini untuk mengusir sengkolo juga, Mas. Sama seperti sengkelat, sengkolo sing mencelat. Jadi untuk mengusir mara bahaya. Nah, kenapa kok saya tunjukkan pusaka yang ada verifikasinya, supaya para pendengar, para netizen, viewers atau pelosok itu tahu bahwa pusaka itu ada banyak kelas, Mas. Ada yang hanya sekedar punya dari mbahnya atau apa, turunan dari gurunya, sanad dan nasabnya. Ada juga pusaka yang diakui. Jadi jangan berkecil hati di pusaka. Ada berbagai macam kelas dan tinggal kita pilih yang mana. Jadi biasa, mungkin ini juga akan menunjukkan bahwa memang benar ini keaslian. Betul. Dibuat di zaman era kerajaan. Iya. Untuk perawatan sendiri, untuk merawatnya itu khusus gimana, Mas? Perawatan khusus nggak ada, Mas. Jadi, warangnya apa ya? Untuk ngasih warangan itu tetap ya? Tetap. Itu saya biasa untuk sendiri, Mas. Ada di sini ada Mbah Gunawan, cuma beliaunya nggak ada. Beliau libur, Mas. Next konten nanti. Next konten sama Mbah Gunawan, ahlinya ahli. Bukan ahli spiritual biasa. Ada fotonya, Mas. Belah mana? Ini nyelempit, Mas. Nah, ini foto bersama Bapak Wakil Bupati Jombang, Bapak Semramba. Ini. Wah, ini saya, Mas. Nah, ini Mbah Gun. Siap. Ini Mbah Gunawan Wibisono. Jadi untuk menyikapi
apa ya, untuk informasi juga para generasi muda itu kan benda pusaka ini seringkali disalahartikan, Mas. Betul. Dikit-dikit mistis. Nah, untuk menghindari itu gimana nih, Mas? Ibarat kata paling mudah zaman dulu pusaka hanya seputar KTP, Mas. Identitas. Jadi misalkan zaman dulu zaman dulu itu pusaka sebagai identitas Masnya gini. Jenengan seorang misalkan petani ageman atau identitas pusakanya itu Kebo Lajer, Kebo Lando dan sebagainya. Prajurit perang, Tilam UP, Tilam Sari, atau prajurit khusus bisa ke Sengkelat, bisa ke Condong Campur dan sebagainya. Jadi orang zaman dulu itu kelihatan dari pusakanya. Rata-rata zaman dulu kan era kerajaan itu semua orang punya pusaka. Jadi kelihatan, oh pusakanya ini dia Sengkelat. Wes pasti itu dipastikan kelasnya, dia itu kelasnya tinggi. Elit. Kalau biasa, ya biasanya kelas-kelas Kebo Lajer, Kebo Lando dan sebagainya. Jadi jangan merujuk ke mistis selalu. Bahkan Mas di internasional diakui bahwa pusaka ini warisan budaya yang sangat tinggi. Jadi nggak ada mistis-mistisnya sama sekali. Kalau menurut saya loh Mas, mungkin zaman dulu ada, tapi zaman sekarang mungkin tidak ada. Tapi kalau disangkut pautkan dengan seni dan budaya, jauh dengan hal itu, Mas. Jauh dengan hal mistis. Siap. Oh ya Mas, ini tambahan. Nah, tadi sama ngelirik ya, saya lirik apa? Saya lirik ya. Opo gitu kate Bung Karno. Wah, ini produk baru di tempat Atios, produk baru di tempat saya Mas. Ini tongkat komando. Kemarin itu saya ada pesanan dari Kapolres Mas, tapi nggak boleh sebut namanya. Siap. Enak Mas. Tongkat komando entah untuk beliau agem atau buat koleksi ya. Kalau untuk Kapolres ada lambangnya Mas, Melati 2 AKBP. Untuk bahannya ini Mas kan jelas beda ini Mas. Dari ini 3 ini dari kayu lewung. Kalau ini dari kayu cendana. Lewung itu dari Gunung Lawu Mas. Dari Gunung Lawu. Kayu yang sangat diwingitkan di Gunung Lawu. Wah, kalau saya pribadi sih lebih suka ke filosofinya, bukan ke wingitnya. Looknya berseni sekali Mas. Apa ini loh? Gambarnya ini. Pamornya lah kalau berseni. Kalau ini cendana Jawa, cendana biasa lah Mas. Cendana Jawa. Cuma sebenarnya ini cendana NTT Mas. Cuma kalau ada bandingannya cendana NTT full ke ini ya jauh Mas. Ini yang agak coklat ini cendana mana? Cendana NTT ini Mas. NTT ya Mas ya. Ini saya ukir dengan gaya natural pasik. Oh, ada tulisannya Mas. Ada tulisan Jawa. Sama bisa baca nggak Mas? Ono Coroko. Nah, ini bacanya gimana bacanya? Urip kudu huruf. Urip kudu huruf. Nah, itu maksudnya itu hidup itu harus bisa menyejahterakan. Bukan huruf ngurupi Mas ya. Menyejahterakan atau mengkaryakan masyarakat atau apa. Jadi untuk pemimpin. Jadi setiap pembuatan seperti ini ada karya seni tersendiri dari Art Gaharu yang disampaikan dengan sebuah filosofi dan sebuah kata-kata Mas. Entah itu orang sadar atau tidak. Kalau ditanya saya jelaskan, tapi kalau tidak ya saya silent. Terus terang mungkin budaya Jawa ini sangat minim. Saya sendiri itu kurang begitu sebelum kenal jenengan kurang begitu mengetahui tentang budaya Jawa. Dan sekarang alhamdulillah Tertek Ploso Media sama Mas Rohman ini bisa mengembangkan dan melestarikan budaya Jawa. Dan informasi ini sangat penting sekali bagi para viewer. Pelestari budaya, jangan lupa melestarikan budaya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan budaya? Art Gaharu, kios memang jos. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi Mas? Kalau yang aslinya ya banyak sekali Mas ya. Untuk mungkin kalau nanti para viewer sangat berminat, silahkan datang ke Gaharu Mas Rohman langsung. Kalau ingin mengulas lebih jauh Mas, ada nomornya dijelaskan sini, mungkin tidak selesai satu hari ini. Karena begitu banyak filosofi yang terkandung di pusaka, di budaya Jawa. Nanti kalau ada pertanyaan bisa like dan subscribe dulu untuk syaratnya, dan komen juga di kolom atau komen langsung di nomor saya di bawah ini. Nanti diedit sama tim Tertek Ploso Media. Tenang. Oh ya, tambahan lagi Mas.
untuk informasi juga bagi para viewer, Nggih. kalau mempunyai benda pusaka, Nggih. ingin dirawatkan atau ingin bisa dihibahkan, dibaguskan, dihibahkan kan biasanya saya tahunya kebanyakan orang pewaris ya, kan mbah atau bapak ibu dulu sudah tidak ada terus punya pusaka tapi nggak bisa merawat. Ya mungkin ada referensi ke rumah baru Mas. Ke tempat saya juga bisa. Saya bantu rawat juga bisa. Kalau saya jujur Mas pribadi, kadang-kadang saya ahli rawat juga bisa, kadang-kadang ya tidak. Ngobrol langsung ngopi di sini, kita cari solusi bersama. Yang penting saya unggulkan bahwa di tempat saya terima segala macam apapun itu, dan untuk perawatan pusaka siap selalu saya Mas. Mantap. Jadi dari mulai yang pusaka menayangan atau apa, warangkanya putus atau nggak ada warangkanya, saya siap merawat pusaka dan membuatkan warangka yang terbaik untuk netizen. Siap, mantap. Mungkin itu saja Mas Rohman. Terima kasih atas penjelasannya, dan tetap berkarya melestarikan budaya leluhur kita. Kalau bukan kita siapa? Kalau bukan kita siapa lagi? Sekian para viewer Tertekploso atas tayangan kami untuk benda pusaka di rumah Gaharu Artios Mas Fatahur Rohman. Tertekploso melesat. Mantap. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.